kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Semoga kita yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dan yang beriktikaf, Allah mudahkan kita semuanya untuk meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, waktu untuk saya mengisi di sini sangat singkat, lebih kurang setengah jam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu kita, hikmah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita umat Islam yang sadar dengan keimanan kita dan kemuliaan Ramadan, bersama-sama fokus untuk mempersiapkan diri kita dengan ibadah semaksimal mungkin guna meraih malam Lailatul Qadar. Ada sedikit catatan di awal pengajian pada pagi hari ini mengenai malam Lailatul Qadar yang ingin kita raih. Pertama, Bapak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita kemuliaan malam turunnya Al-Qur'an, yang malam tersebut lebih mulia dari 1000 bulan, maka ada makna yang tersirat di situ, bahwa Allah sesungguhnya bukan hanya kita fokus dengan kemuliaan malam turunnya Al-Quran, tetapi lebih dari itu adalah kita fokus untuk memuliakan semua orang yang belajar Al-Quran, memuliakan siapapun yang mengajarkan Al-Quran, memuliakan segala upaya, segala perjuangan untuk mengembangkan, memasyarakatkan Al-Quran. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, menandakan kepada kita, Bapak sekalian, bahwa orang-orang yang Allah berikan kemuliaan meraih malam Lailatul Qadar itu, setelah dia meraih malam Lailatul Qadar itu, dirinya dekat dengan Al-Quran, dirinya mencintai Al-Quran, suka membaca Quran, hobi memahami Al-Quran. Kenapa? Konsekuensi, karena Allah mengatakan lebih mulia dari 1000 bulan. Tidak ada manfaatnya 1000 bulan itu kalau tidak berpengaruh kepada yang meraihnya. Nah, bentuknya adalah ada perubahan pikiran, hati, jiwa untuk cenderung rajin membaca Quran, rajin memahami Al-Quran, mengamalkan Quran, dan senang beramar ma'ruf nahi munkar dengan isi Al-Quran. Yang ketiga, sekalian, ketika Allah mengatakan ta'bir atau ungkapan yang Allah gunakan, inna anzalnahu, ada kesesuaian dengan pangkal surat Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maksudnya apa? Bahwa kita tidak hanya memahami surat Al-Qadar itu tok di surat tersebut, tetapi kita perlu mengkaitkan dengan ayat yang sejalan dengan surat tersebut. Dalam surat pangkal surat Yusuf, apa? Allah mengatakan dalam surat Yusuf, di awal surat Yusuf tersebut, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu ketika membaca Al-Quran itu atau setelah membaca Al-Quran itu, kamu memikirkan ayat-ayatnya, kamu mentadaburi ayat-ayatnya, kamu ambil hikmahnya. Jadi, sekalian,
pada poin yang ketiga ini adalah tuntutan dari surat Lailatul Qadar itu, tuntutan bagi kita yang ingin meraih malam Lailatul Qadar itu adalah mau tidak mau kita yang berbahasa Indonesia harus berupaya mempelajari bahasa Al-Quran yang berbahasa Arab. Jadi kalau kita menggebu-gebu, beriktikaf bergadang guna meraih malam Lailatul Qadar, demikian juga upaya kita untuk memahami isi Al-Quran, menggebu-gebu, bergadang, bercapek-capek memahami isi Al-Quran. Sekarang ini, Bapak sekalian, kalau kita mau, maka jalannya mudah. Banyak guru, apalagi kita di Palembang ini, tinggal undang saja. Banyak video-video di YouTube, banyak buku-buku tentang isi Al-Quran. Tetapi kalau kita tidak memiliki kesadaran, segala kemudahan itu seolah-olah tertutup. Bapak sekalian, selanjutnya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan takwa dan makna yang terkandung di dalamnya, khususnya berkaitan dengan mindset, pemahaman kita terhadap kehidupan kita yang berkenaan dengan kebendaan atau harta kita. Sebagai pendahulu, sekalian, kalau kita mendengar atau kalau kita mengetahui tujuan dari puasa itu adalah dalam rangka meraih takwa, saya perlu mengingatkan kita semuanya bahwa jangan kita memahami takwa itu sebatas menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu adalah menyebut sedikit dari makna takwa. Karena kita memahami sedikit, akhirnya perjuangan kita meraih takwa pun tidak maksimal. Secara singkat, kalau kita pahami ayat-ayat yang berhubungan dengan takwa, maka Bapak sekalian, takwa itu mencakup rukun Islam yang 5, mencakup rukun iman yang 6, mencakup al-ihsan. Apa al-ihsan itu? Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu demikian, kita merasakan ketika kita beribadah, beramal soleh, kita merasa bahwa Allah melihat kita. Dan takwa itu, Bapak sekalian, adalah semua istilah kebaikan itu tercakup dalam kata-kata takwa. Artinya takwa mengandung semua nilai-nilai kebaikan dengan makna takwa. Jadi satu kata mencakup semua makna kebaikan. Kemudian poin yang kedua tentang takwa ini yang perlu saya sampaikan untuk kita semuanya adalah, kalau kita cermati definisi-definisi yang disampaikan para ulama tentang takwa, maka Bapak sekalian, kita dapat mengatakan bahwa takwa itu adalah kondisi kesadaran yang ada pada seorang hamba Allah dengan keimanannya, dengan ilmunya, yang membuat dia merasakan kehadiran Allah dimanapun dia berada, membuat dia merasakan keagungan Allah, membuat dia mentaati syariat-syariat Allah, mentaati apa yang dia perintahkan, dia lakukan, yang Allah larang dia tinggalkan, membuat dia takut dengan murka Allah. Caranya adalah dia senantiasa terus-menerus tidak berhenti melakukan amal soleh
dan dia tidak berhenti, terus-menerus meninggalkan kemaksiatan, dan dia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kehilafannya. Nah, ini kira-kira Bapak sekalian definisi tentang takwa. Kalau kita sarikan dari ayat-ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, bisa dilihat di pangkal surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran ayat 132 sampai 136, kemudian surat Al-Zariyat ayat 15 sampai ayat 19. Bapak sekalian, di antara makna takwa yang ingin kita raih dari puasa adalah bahwa puasa yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah ingin mengantarkan kita ke derajat takwa, adalah bahwa Allah ingin mendidik kita dengan puasa ini, Bapak sekalian, agar kita tidak terikat, tidak cenderung, tidak kemaruk dengan materi, tetapi Allah ingin kita melambung tinggi ke atas untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bukan bentuknya kebendaan atau immateri. Bagaimana bentuknya, Bapak sekalian, dari ibadah puasa yang kita lakukan? Makan yang Allah halalkan kepada kita, tapi Allah haramkan sejak azan subuh sampai azan maghrib. Diharamkan. Padahal awalnya halal. Demikian juga hubungan suami istri. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita bagaimana beliau kalau hari-hari biasa saja sangat pemurah, justru di hari bulan puasa beliau sangat curah, seolah-olah beliau itu tidak menyukai harta. Kita dilatih juga, Bapak sekalian, selama Ramadan ini untuk berbagi ketika berbuka, demikian juga zakat fitrah nantinya. Ini dalam rangka supaya kita tidak terikat, tidak kemaruk, tidak mencintai harta berlebihan. Justru di bulan Ramadan ini, Bapak sekalian, kita dilatih agar kecintaan kita kepada benda, kepada harta, dialihkan untuk merasakan kenikmatan hidup itu yang sifatnya ruhiyah, yang sifatnya ilahiyah. Apa itu? Kita, Bapak sekalian, kalau kita sadar, kita mengaji di bulan Ramadan itu terasa lebih nikmat, betul Pak, Bu? Lebih semangat kan? Betul Pak ya? Kita di bulan Ramadan ini lebih suka kita bersedekah, berinfak, sampai mengeluarkan zakat pun kita lebih suka. Kita Pak, Bu, kita tahajud, bangun di bulan Ramadan lebih sering dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maknanya apa? Allah ingin palingkan kenikmatan itu pada ketaatan yang bukan materi. Itulah salah satu bentuk dari ketakwaan. Nah, ibu-ibu sekalian, dalam kaitan inilah saya ingin menyampaikan bagaimana kita mensikapi harta kita, bagaimana kita berinfak dengan harta kita. Infak kita, apa yang kita keluarkan dari harta kita, itu adalah buah dari puasa, buah dari Allah mendidik kita. Jangan kamu kemaruk, jangan kamu terlalu cinta dengan harta yang membuat kamu enggan berinfak. Ibu-ibu, Bapak sekalian, kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang harta, tentang infak, kita akan mendapatkan banyak pencerahan dari Allah.
Allah membuat kita sadar. Barangkali banyak sikap kita, cara pikir kita yang tidak sesuai dengan kaidah Allah. Mari kita lihat Bapak sekalian, dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Bapak sekalian, pada ayat ini Allah mengingatkan kita sebelum kejadian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kata Allah, wahai orang beriman, berinfaklah, keluarkan hartamu, sebagian dari hartamu sebelum datang kematian. Karena kalau kematian datang, kamu akan mengatakan, wahai Tuhan, tolong, please, tundalah barang sebentar. Niscaya aku akan bersedekah dan beramal soleh. Kata Allah, no. Kalau sudah datang ajalmu, tidak bisa lagi ditunda. Dan Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Bapak sekalian, apa sebenarnya rahasia dari ayat ini? Pertama sekalian, orang yang apa makna ketika datang kematian? Itu maksud dari ayat ini adalah berinfaklah sebelum datang masa di mana tanda-tanda kematian sudah di hadapan kamu. Apa tanda kematian? Bisa jadi Pak koma. Bisa jadi kita tidak koma, tapi tidak bisa apa-apa lagi. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Atau bisa juga maknanya adalah kondisi di mana kita tidak bisa lagi beramal soleh, termasuk tidak bisa lagi berinfak. Omongan kita itu tidak dipahami orang, dan omongan kita untuk berinfak itu tidak dilayani orang. Nah, jangan sampai sadar ketika itu. Kenapa sekalian orang yang kematian berhada di hadapan dia itu ingin bersedekah, ingin beramal soleh? Pertama sekalian, orang yang menjelang kematiannya, kematian berhada di hadapannya, dia merasakan, Pak, timbul kesadaran dalam dirinya. Oh Tuhan, Engkau sangat baik padaku. Sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah sangat baik Pak dengan kita. Dirasakannya, dulu dia baik, remaja, dewasa, tua, banyak nikmat Allah tak terhitung. Baik dia minta maupun tidak minta. Sementara dia belum banyak membalas kebaikan Allah. Yang kedua, sekalian, orang yang kematian berada di hadapan dia sadar bahwa perjalanan hidupnya setelah kematian dia itu sangat panjang sekali, butuh bekal yang banyak. Sementara dia tahu bekal kebaikan dia masih sedikit. Yang ketiga, sekalian, orang yang sakaratul maut itu ingin masuk surga. Pasti ingin masuk surga, Pak. Ketakutan kalau masuk neraka. Dia sadar, ya Allah, ya Tuhanku, amalku sedikit, infakku sedikit. Surga itu mahal, Pak. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun Pak yang bisa membayangkan balasan surga itu.
Demikian juga hadis juga menjelaskan seperti itu. Yang surga itu, Bapak sekalian, yang Allah janjikan kepada kita, luasnya saja, luasnya apa? Seluas langit-langit dan bumi, bukan langit. Langit saja luasnya tidak terkira, Pak. Lawang benda angkasa raya saja, Pak, suruhlah ahli astronomi menghitungnya secara detail, tidak bisa tetap, tidak bisa tepat. Tidak bisa tepat, Pak. Karena kenapa? Terbatasnya ilmu dan kemampuan manusia walaupun dia ahli. Karena berubah-ubah dari tahun ke tahun bertambah-tambah jumlahnya itu sesuai dengan kemampuan mereka dalam mengetahui. Luasnya seluas langit-langit, ka'abis samawati wal ard, seluas langit-langit dan bumi. Luasnya begitu, Pak. Luasnya apalagi isinya. Sementara yang mau meninggal itu, ya Allah, untuk menebus surga mudah ada apa-apanya. Yang keempat, sekalian, orang yang setelah maut itu merasakan bahwa berinfak itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat besar pahalanya. Banyak janji Allah sekalian dalam Al-Qur'an, betapa Allah itu sangat suka terhadap hamba-hambanya yang berinfak. Banyak sekali sekalian. Nah, maka apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan dari redaksi ayat ini adalah sebelum kamu menyesal, manfaatkanlah hartamu, kamu gunakan sebanyak-banyaknya sampai kamu puas, sampai kamu tidak lagi menyesal ketika kamu sakratul maut. Nah, itu maksudnya, sekalian. Kemudian, sekalian, ada dalam Al-Quran, ini sungguh sangat menakjubkan sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, mengajak kita untuk berinfak. Wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra. Nah, sekalian, pada akhir surat Al-Muzammil ini, ketika Allah menyuruh kita berinfak, Allah menggunakan redaksi pinjamkanlah kepada Allah pinjaman yang baik. Pinjamkan Allah pinjaman yang baik. Pak, Bu, walillahi khazainus samawati wal ardh. Hakikatnya adalah benda apapun yang ada di bumi ini, di langit dan di bumi, itu milik Allah semuanya, Pak. Tetapi kok Allah nyuruh kita pinjamkan Allah? Apa maksudnya? Maksudnya, sekalian, bahwa di situ ada janji Allah, dan Allah la yukhliful mi'ad. Tidak ada ceritanya Allah itu berbohong, Pak. Allah meminjam, berarti Allah juga yang menjamin akan mengembalikan yang hambanya pinjamkan kepada Allah. Kapan Allah mengembalikannya? Di dunia dan di akhirat. Bagaimana Allah mengembalikannya? Berlipat-lipat di dunia dan berlipat-lipat di akhirat. Ustaz, ada juga yang tidak mendapatkan balasan di dunia. Ya, terserah Allah. Tetapi Allah pasti membalas di akhirat. Dan bentuk balasan Allah di dunia ini, Ustaz, ya, tidak serta-merta bertambahnya harta. Bisa bertambahnya kemuliaan kita. Bisa berupa kesehatan, bisa kemudahan dari Allah, bisa keturunan yang soleh-soleh, dan derajat yang tinggi tentunya nanti di akhirat. Nah, Allah menggunakan wa aqridullaha qardan hasana. Apa arti hasanah, Pak? Hasanah itu pinjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya adalah pinjaman yang baik itu, Pak, pertama,
ketika kita berinfak, pastikan ibtigha'an liwajhillah, hanya mengharapkan ridho Allah dan balasan Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk dapatkan pujian, diangkat orang, atau mendapatkan penghargaan. Jadi sebelum kita berinfak, sekalian, baik infak kita sirron, sembunyi maupun terang-terangan, kita harus terlebih dahulu menanamkan niat, ya Allah ya Tuhanku, aku teruskan infakku ini semata-mata untuk mengharapkan ridho-Mu. Yang kedua, sekalian, hasanah di sini adalah Allah ingin kita berinfak, meminjamkan Allah itu, jangan setelah kita berinfak kita sebut-sebut, aku sekian aku berinfak, disebut-sebut. Mana atau memberikan sesuatu jalan Allah, pengen balasan di dunia, pengen mendapatkan imbalan yang lebih dari yang diinfakkannya. Azar, apa maksudnya? Jangan mengatakan begini, nyesel aku sudah 5 juta, tapi ngapuk cak ini, pecah, aku dah dihormati, pecah dah ngaruh, terucap. Nah, sekalian, ucapan kita kepada manusia itu sampai didengar oleh Allah. Mungkin orang tidak sakit hati, Pak, ya, tetapi Allah Maha Mulia, Pak. Allah tidak mau disakiti dari infak yang kita lakukan. Jangan kita membuat Allah sakit. Sakit maksudnya merasa tidak enak karena kita misalnya, aku sudah berinfak tapi katik balasan dari Allah tidak ngaruh dengan urusan aku. Nah, ini seolah-olah kita tidak percaya dengan Allah. Nah, ini juga menandakan kita sudah merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa ta'ala Allahu 'uluwan kabira. Kemudian sekalian, hasanah di sini adalah ketika kita berinfak, Bapak sekalian, berinfaklah dengan harta terbaik. Jangan berinfak yang paling kotor harta itu yang diinfakkan. Ini tidak benar, Pak. Yang kira-kira kita ragu-ragu kehalalannya, nah itu yang diinfakkan. Sementara ada yang lebih suci harta kita disimpan. Termasuk juga, sekalian, kalau kita berinfak berupa benda, jangan hanya fokus yang bekas-bekas yang borok-borok. Keluarkan juga, berikan juga yang bagusnya. Nah, kenapa Allah tidak suka? Karena Allah ingin kita memuliakan Allah dengan yang kita infakkan. Ibu-ibu sekalian, kalau kita sampaikan di sini sangat banyak sekali rahasia-rahasia dari ungkapan Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah harta ini. Sebagai tambahan sedikit, sekalian, ciri orang bertakwa, ciri orang yang bertakwa yang digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu, Bapak sekalian, memang gandrung berinfak. Entah dia lapang ataupun dia susah nak berinfak baik gawin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Galak dia berinfak. Fis sarra' lapang berinfak. Wad dharra lagi susah, Pak, masih dia galak memberi. Dan anehnya lagi dan lebih hebat lagi sekalian, yang diajarkan Al-Qur'an kepada kita bahwa Allah itu ingin kita itu lebih mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mendahulukan saudara kita walaupun kita juga membutuhkan.
Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah, siapa yang dirinya terbebas atau tidak memiliki kekikiran, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, izinkan saya di penghujung pengajian pada pagi hari ini untuk sedikit memberikan informasi dan mengajak kita untuk bersama-sama merealisasikan nilai takwa kita. Mohon maaf. Kita di Perumahan Rakyat Sungai Bor, Bapak sekalian, mungkin sebagian sudah mendengarkan kabar bahwa di depan pesantren Al-Quran Karim ada tanah lebih kurang 644 meter persegi ditambah 177 meter persegi, hampir 800 meter persegi. Insya Allah akan dibangun sekolah tahfiz Al-Quran untuk tingkat SMP dengan target insya Allah 3 tahun 30 juz. Ini saya dengan teman-teman mengajak kita semuanya, mari sama-sama kita manfaatkan harta yang Allah berikan kepada kita. Mari kita muliakan orang-orang yang belajar Al-Quran. Mari kita muliakan harta kita. Mari kita muliakan, kita bantu orang-orang yang sedang berjuang membangun sekolah tersebut. Apa manfaatnya, ibu sekalian? Adalah dalam rangka supaya di kampung kita, di tempat kita, di kota kita, kita tidak kesulitan untuk mendapatkan tempat menghafal Al-Quran bagi anak-anak kita. Sebanyak apapun sekolah pesantren menghafal Al-Quran tetap dibutuhkan. Kita ingin Bapak sekalian, kalau di Mesir itu anak-anak sejak kecil mereka menghafal Al-Quran di masjid, ada tempat mereka. Kita ingin anak-anak kita sudah terbiasa menghafal Al-Quran. Kita tidak mau anak-anak kita sekedar bisa membaca Al-Quran tapi mereka tidak menguasai isi Al-Quran. Karena kenapa sekalian? Panjangnya umur kita itu bukan bertambahnya usia, tetapi adalah keberkahan pada keturunan kita yang mengalirkan pahala kepada kita. Mudah-mudahan nanti insya Allah, mudah-mudahan mohon izin kepada pengurus Masjid Al-Quba, kita akan menyebarkan brosur bukan hari ini untuk mengajak kita semuanya membantu pembangunan. Sekarang ini sudah selesai penimbunan, kami menggalang dana untuk pembelian material. Penggalangan dana untuk pembelian material ini 2-3 bulan. Mudah-mudahan 2 atau 3 bulan ke depan akan peletakan batu pertama. Semoga kita semuanya mendapatkan pahala amal jariah dari yang kita titipkan, kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit pengajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah menambah selalu iman dan ilmu kita. Allah bimbing kita untuk meraih malam Lailatul Qadar, dan Allah bimbing kita untuk meraih makna yang terkandung di balik malam Lailatul Qadar itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul
إلا